Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin, umur saya 33 tahun dan saya sudah berkeluarga, dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama perempuan umur 5 tahun dan yang kedua laki-laki umur 3 tahun. Saya asli Bugis, lahir dan besar di Kalimantan, yaitu di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Mungkin kawan-kawan sering mendengar nama daerah ini karena daerah ini merupakan calon ibu kota baru kita ya, ibu kota negara yang baru. Namun saya tinggal di Kecamatan Penajamnya. Kalau ibu kota negara baru kita ini di Kecamatan Sepakunya. Dan sekarang saya berdomisili di Samarinda karena istri saya orang Samarinda. Dan pada saat ini saya sedang melakukan jenjang pendidikan di salah satu sekolah ilmu pelayaran terbesar di Sulawesi Selatan, yaitu Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Di sini saya mengenyam ilmu pendidikan, yaitu maksud saya peningkatan ilmu pendidikan DP 4 atau yang orang sering sebut diklat peningkatan DP 4 jurusan Nautika. Sebelum melakukan pendidikan di PIP ini, saya bekerja di salah satu perusahaan di Samarinda dengan rute pelayaran Hulu Sungai Mahakam ke perairan Balikpapan. Di dalam video ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dan saya akan memberi pandangan saya mengenai perkembangan teknologi informatika. Baik kawan-kawan, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana pemahaman Anda tentang menggunakan dalam komputer? Pemahaman saya dalam menggunakan komputer tidak begitu baik ya, karena masih banyak sekali perangkat-perangkat komputer yang tidak saya pahami, atau fitur-fitur yang ada di komputer itu tidak saya pahami. Dan saya menggunakan komputer hanya sebatas mengetik dan mengirim email. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana penggunaan komputer di tempat Anda bekerja dan seberapa penting komputer itu untuk menunjang pekerjaan Anda? Ya, penggunaan komputer di tempat saya bekerja itu digunakan untuk membuat laporan dan kita kirim ke kantor. Seperti kalau kita ada mau ngamprah permintaan barang atau mau melakukan permintaan perbaikan dan melakukan laporan ROB bahan bakar, semuanya kita ketik dan kita kirim ke kantor melalui email. Jadi komputer bisa dibilang sangat penting ya dalam menunjang pekerjaan saya kemarin di tempat saya bekerja, karena semua laporan kita menggunakan komputer dan kita kirim email ke kantor. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah dampak positif dan negatif yang Anda rasakan dalam menggunakan perangkat teknologi informatika? Ya, dalam pertanyaan ini saya akan menjawab teknologi informatikanya, yaitu handphone ya, dampak positif dan negatif yang saya rasakan. Yang dampak positif yang saya rasakan dalam penggunaan handphone yaitu yang pertama, untuk berkomunikasi ya, sebagai alat komunikasi jarak jauh. Handphone ini sangat membantu saya ya untuk berkomunikasi jarak jauh, dan saya tidak dibatasi oleh waktu dan jarak untuk berkomunikasi dengan orang yang jauh dari saya. Dan yang kedua, handphone juga untuk ini melakukan transaksi digital seperti pembelian online atau jual beli online, itu dapat saya menggunakan handphone. Seperti jika saya ingin bepergian, kalau jika saya berada di kota, saya ingin bepergian suatu tempat, maka saya bisa menggunakan handphone untuk melakukan pemesanan transportasi. Contoh yang lain yaitu kalau saya mau membayar tagihan atau
tagihan air PDAM, saya juga dapat menggunakan handphone melalui aplikasi pembayaran online. Masih banyak sekali ya contoh yang lain lagi yang transaksi online yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terus yang selanjutnya itu untuk mengerjakan pekerjaan kantor. Ya, untuk maksudnya di sini untuk mengerjakan pekerjaan kantor itu yaitu kalau ada pekerjaan di kapal atau pekerjaan-pekerjaan yang baru yang tidak saya ketahui, maka saya dapat menggunakan handphone untuk mencari materi atau referensi mengenai pekerjaan yang saya tidak ketahui tadi itu, seperti membuka Google, searching di Google untuk mencari mencari referensi dan membuka YouTube untuk mencari video-video tutorial cara pekerjaan yang tidak saya ketahui itu. Terus yang fungsi selanjutnya itu sebagai media hiburan. Iya, handphone ini sangat-sangat penting lagi ya bagi saya, apalagi di waktu kerja di kapal, Kak. Karena sebagai sumber hiburan yang utama itu handphone. Kalau saya habis kerja waktu luang itu untuk mencari hiburan ya hanya gunakan handphone aja sambil searching atau nonton YouTube. Terus yang selanjutnya itu meningkatkan pengetahuan. Iya, seperti saya tadi ya yang katakan ya, handphone ini sangat sangat membantu sekali untuk meningkatkan pengetahuan kita, karena kita dapat mencari sesuatu ilmu pengetahuan baru itu gampang sekali melalui Google dan YouTube. Terus yang selanjutnya yaitu sebagai sumber berita terkini. Ya, handphone ini juga sangat berguna sekali dalam dunia perkembangan berita terkini ya. Kita dapat mengetahui berita atau kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu ini juga di suatu daerah melalui handphone, yaitu melalui berita live yang ada di media sosial. Terus handphone ini juga selain mempunyai dampak positif, ternyata banyak juga ya dampak negatifnya yang seperti saya rasakan ini, yaitu salah satunya dampaknya yaitu menimbulkan kecanduan. Ya, handphone ini ya saya rasa dapat menimbulkan kecanduan. Jika kita sering membuka aplikasi, maka kita terus-terusan akan sebentar-sebentar membuka lagi aplikasi itu, sebentar-sebentar akan membuka lagi aplikasi itu, seperti kita kalau sering main Facebook, nonton YouTube, ataupun jika kita main game di handphone, maka kita akan kecanduan gitu. Nah, sebentar-sebentar kita buka lagi, sehingga ini dapat mengganggu pekerjaan yang lainnya jika kita tidak bijak menggunakan handphone ini. Terus yang dampak negatif lainnya itu yaitu kurangnya interaksi sosial. Iya, handphone ini juga dapat menyebabkan kurangnya interaksi sosial. Sebagai contoh, jika kita ngumpul dengan kawan-kawan di warung kopi, kita itu sibuk dengan handphone kita sendiri, bukan asik ngobrol dengan kawan-kawan kita. Kita malah asik dengan orang yang jauh di luar sana melalui handphone. Terus yang dampak negatif selanjutnya yaitu mengganggu kesehatan. Iya, handphone ini dapat mengganggu kesehatannya, seperti mata. Jika kita menggunakan handphone terlalu lama dan layarnya itu terlalu terang, itu dapat mengganggu mata, dapat menyebabkan minus. Terus yang saya alami juga jika saya menggunakan handphone, terutama HP Android, untuk nelpon saya tempelkan di telinga tuh, saya tidak tahan lama untuk nelponnya, kepala saya cepat pusing. Terus yang dampak negatif selanjutnya itu resiko penyalahgunaan. Iya, handphone ini sangat rawan sekali untuk resiko penyalahgunaannya. Contohnya jika HP kita terjatuh atau kita simpan terus ada yang make, terus aplikasi kita itu dibajak atau digunakan, maka ini akan berdampak buruk sekali pada kita. Terus yang selanjutnya
pendapat Anda mengenai perkembangan teknologi informatika yang semakin pesat saat ini? Iya, dampak pendapat saya semakin berkembangnya teknologi informatika yang semakin pesat saat ini, jika tidak dibarengi dengan kesiapan kita untuk menyeimbangkan ya pengetahuan kita tentang teknologi informatika, maka kita akan tertinggal, kita akan jadi penonton. Terus yang selanjutnya, bagaimana perkembangan industri 4.0. Ya, industri 4.0 ini ternyata merupakan revolusi industri yang keempat ya. Dari revolusi industri yang pertama itu semenjak ditemukannya mesin uap. Menurut saya revolusi industri keempat ini akan berdampak semakin banyaknya di penggunaan robot di industri-industri untuk dalam kegiatan produksi, sehingga hal ini akan berdampak pada semakin berkurangnya tenaga kerja manusia yang digunakan untuk melakukan produksi di industri-industri. Salah satu contohnya itu seperti di industri perakitan mobil ya. Sekarang di industri perakitan mobil itu banyak sekali sudah yang menggunakan robot, mulai dari pengelasannya, pengecatannya, dan yang di industri pelayaran juga. Bahkan saya sudah pernah membaca artikelnya, ada sebuah perusahaan pelayaran itu di negara Norwegia. Kalau tidak salah nama perusahaannya tuh Yara Internasional. Dia tuh mengembangkan kapal laut sistem elektrik ya, sistem listrik dan tanpa awak. Ini sangat-sangat berpengaruh sekali nanti nih kalau berkembang pesat dan teknologinya ini bisa digunakan secara massal, maka akan berpengaruh sekali terhadap sumber daya manusia di bidang pelayarannya, merupakan suatu ancaman tersendiri menurut saya. Ya, saya rasa cukup demikian ya jawaban saya dan tanggapan saya mengenai teknologi informatika ini. Selebihnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.